Tubuh Rasulullah menghilang saat akan dibunuh. Salah satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diselamatkan dari rencana kejahatan. Saat pedang akan ditusukkan ke tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba pembunuh itu tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut kisahnya. Perkembangan Islam semakin meningkat pada tahun ke-9 Hijriah. Kaum muslimin sudah menjadi perbincangan di kalangan dunia. Kemenangan demi kemenangan yang diperoleh menjadikan umat Islam semakin disegani. Umat Islam saat itu berada dalam puncak kejayaan. Para pemimpin negara tetangga yang belum masuk Islam mengirimkan utusan untuk meneliti ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW secara lebih detail dan terperinci. Keinginan mereka itu pun difasilitasi Rasulullah SAW dengan menyelenggarakan pertemuan tersendiri. Pembunuhan berencana. Ternyata dari para utusan yang sudah dikirim, tak semuanya bermaksud baik. Sebenarnya aku tak ingin ikut ajaran Muhammad. Aku di sini dengan maksud membunuhnya. Tapi jika aku melaksanakannya sendirian, aku jelas tidak bisa. Aku harus mencari teman yang memiliki niat yang sama. Renung Amir ibnu Tufail. Amir ibnu Tufail merupakan utusan dari Bani Amir yang memang sudah lama sangat benci pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Dia juga membenci Rasulullah SAW sehingga ingin membunuhnya. Lama Amir berputar-putar mencari teman yang memiliki niat sama. Setelah memancing diskusi dengan beberapa utusan yang lain, dia akhirnya menemukan teman yang sepaham dengannya. Orang itu adalah Ibad bin Khais. Ternyata kedua datang ke pertemuan dengan maksud membunuh Rasulullah SAW. Keduanya menyusun rencana pembunuhan secara diam-diam. Ibad, aku akan mengajak Muhammad untuk bercakap-cakap. Saat itu kamu berputar dan menuju belakang Muhammad sebelumnya. Bawalah pedang yang sudah kamu lumuri racun. Lalu saat aku asyik bercakap-cakap dengannya dan kamu sudah berada di belakang dia, tebaslah dia dengan pedang itu. Tusuk sekuat-kuatnya. Dia pasti akan mati dengan tebasan pedang itu. Racun pun akan masuk melalui lukanya. Terang Amir ibnu Tufail dengan gaya meyakinkan. Mendengar rencana Amir itu, Ibas pun membalas, "Sepakat. Aku sepakat dengan ide tersebut." Lalu keduanya tertawa terbahak-bahak. Mendadak hilang. Rencana tersebut pun dilaksanakan oleh Ibad dan Amir. Saat itu mereka mengajak Rasulullah SAW ke suatu ruangan tertutup. Mereka pun berdiri berhadap-hadapan. Amir pun mengajak Rasulullah SAW berdiskusi mengenai agama Islam. Berkali-kali Amir bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun menjawab segala pertanyaan yang diajukan Amir. Tanpa disadari, Ibad pergi mengambil pedang dan berjalan berjingkat-jingkat. Ibad segera menuju belakang Rasulullah SAW. Dia tak ingin Muhammad yang dibencinya mendengar tapak kakinya. Saat Ibad sudah ada di belakang punggung Rasulullah SAW, dia mengangkat pedang yang hendak ditusukkan ke tubuh Rasulullah SAW. Namun Ibad tercengang dan kebingungan. Saat dia akan mengayunkan pedangnya, Muhammad hilang dalam pandangannya. Nampak terjadi beberapa kali sehingga dia mengurungkan niatnya.